buka GeoExpertnya, boleh dibuka codingnya. Ya, GeoExpert kita canggih banget teman-teman. Hanya Geo yang punya fasilitas GeoExpert. Bimbingan lain nggak ada yang punya dengan fasilitas sekalian ini. Dengan 3B, belajar berarti bertanding. Adik-adik terapkan biar benar, pasti kami yakin nilai 100 pasti gampang kalian dapat. Kan begitu ya? Hadirin semua, yuk. Ya, kita mulai dengan definisi interaksi sosial. Ya, apa sih interaksi sosial, adik-adik? Bisa kita bilang interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, adik-adik. Ya, antara siapa sama siapa kan gitu ya? Antara individu sama individu, ya. Oke, lalu individu sama kelompok, lalu kelompok sama kelompok, adik-adik semua. Nah, ini berarti siapa mereka? Berarti adalah individu-individu yang bergaul atau berinteraksi. Berarti harus ada hubungan timbal balik. Jika tidak ada, maka bukan interaksi sosial. Itu adik-adik yang pertama, yang perlu kita pahami secara konsep. Yang kedua, adik-adik sekalian, kita mau bahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, adik-adik semua. Ya, kita lagi belajar ini juga di sekolah ya. Berarti syarat terjadinya interaksi sosial ada apa saja sih? Ya, yang pertama adik-adik. Oke. Ada apa di sini, Dek? Kontak Kak. Oke, betul ya, Rahmat friend. Ya, ada kontak sosial. Ini yang pertama. Kontak sosial, adik-adik semua. Nah, kita lihat di sini, ini materi sering banget keluar di soal, adik-adik semua. Kontak sosial itu nanti akan dibagi berapa, Dek? Wati? Oke, dibagi 2, betul banget ya. Yang pertama, nanti ada kontak sosial primer, betul. Yuk, kontak primer itu kontak yang gimana sih? Nah, kontak primer itu adik-adik adalah kontak yang terjadi secara gimana, adik-adik? Secara langsung. Berarti kalau terjadinya secara langsung butuh perantara enggak? Oke, betul, tidak butuh perantara. Ya, ngapain teman-teman ngomong di sini di kelas? Ya, saya harus pakai Zoom sama kalian. Enggak guna Zoomnya. Kenapa? Karena di kelas kita rame-rame di sini satu ruangan. Kan begitu ya, Dek? Oke. Nah, ini ya. Yang kedua, ada kontak apa lagi, adik-adik? Oke, betul, Tono, ada kontak yang namanya kontak sekunder, betul. Nah, berarti kontak sekunder itu adalah lawannya dari kontak primer. Kontak sekunder itu adalah kontak yang terjadi secara gimana, adik-adik? Secara tidak langsung. Berarti kalau kontaknya terjadi secara tidak langsung, maka dia butuh perantara. Berupa apa? Bisa telepon, bisa pakai Telegram. Ada yang pakai Telegram di sini, ada yang pakai WhatsApp, itu bisa ya, kontaknya sekunder. Berarti kita nggak ketemuan sama dia, gitu kan ya? Ada semua ini kontak sosial. Yang kedua, apalagi adik-adik? Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah, kan begitu ya? Yang kedua adalah yang disebut sebagai komunikasi. Nah, adik-adik semua, apa sih komunikasi? Kan gitu ya, komunikasi itu adalah kegiatan penyampaian pesan, ya, kegiatan penyampaian pesan yang pesannya gimana, adik-adik? Yang pesan dari kita itu pasti dipahami. Ya, jadi adik-adik semua, yang penekanan pada komunikasi adalah pesan yang kita sampaikan ke orang lain pasti dipahami sama dia, adik-adik semua. Nah, ini adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Ada berapa? Ada 2, betul, yakni kontak dan komunikasi, adik-adik semua. Dan untuk mengingat ini, karena ini sering keluar di berbagai macam soal, ya, bahkan di ujian nasional, di ujian PTN pun sering keluar, di PTS PAS di kelas kalian, guru kalian, kakak yakin pasti akan ngasih minimal ya 2 soal atau 3 soal di ulangan-ulangan kalian tentang ini. Maka dari itu, kakak mau sampaikan, kakak punya deking loh, adik-adik semua. Ya, deking ini tidak ada di bimbel lain. Ya, deking ini
untuk mengingat materi pelajaran dengan cepat dan spektakuler, adik-adik hanya ada di Ganesha Operation. Ya, deking kita ini keren, adik-adik semua. Ya, bahkan adik-adik bisa menciptakan deking keren sendiri dengan berpikir kreatif. Maka dari itu, dekingnya adalah ingat aja ya tetangga kita yang namanya Teh Kokom. Ada nggak nih? Oh ada, ternyata yang punya tetangga namanya Mbak Kokom. Oke, tehnya ini panggilan. Kokomnya adalah untuk mengingat yang dua tadi adik-adik. Koknya merujuk kepada kontak dan konnya merujuk kepada komunikasi. Gimana? Good. Ya, jadi sekali lagi deking ini keren, tidak ada di bimbel manapun, adanya hanya di Ganesha Operation. Oke, adik-adik sudah paham ya subbab ini? Mantap. Dan untuk itu kita akan mainkan. Nah, kakak punya nih contoh soal. Ya, contoh soal. Oke, kita lihat di sini ya. Boleh adik-adik lihat GO expert kita. Contoh soalnya ada di sini di latihan ekstra. Babnya interaksi sosial. Adik-adik boleh buka yang bab syarat interaksi sosial. Oke. Ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah kan gitu ya. Oke. Nah, contoh soalnya adalah kegiatan ya untuk penyampaian pesan yang dipahami, adik-adik semua, yang dipahami oleh penerima pesan disebut apa? Disebut, nah kan gitu ya. Adik-adik bisa lihat pilihannya di GO expert kita yang canggih ini. Ini juga fasilitas keren kita hanya ada di Ganesha Operation, tidak ada di bimbel yang lain. Untuk itu adik-adik ajak temennya bimbel ke GO. Nah, kita lanjutkan adik-adik semua. Ya, di sini adalah kegiatan penyampaian pesan yang dipahami oleh penerima pesannya. Disebut apa tadi jawabannya? Ya, silakan Tuti. Oke, betul. Jawabannya keren. Ya, adik-adik semua. Ternyata betul jawabannya. Ya, dan soalnya barusan kita bahas tadi adalah komunikasi. Oke, huruf jawabannya apa di situ deh? Oke, huruf jawabannya ayam atau A. Oke, adik-adik semua, mantap ya. Oke, berarti kita dapat satu subbab nih syarat terjadinya interaksi sosial.